Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari analisis kesehatan lingkungan yang berjudul Analisa Kualitas Limbah Cair Rumah Sakit Sembiring. Sebelum kami mempresentasikan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Arya Budi Pratama, Wode Nilam Febriani yaitu saya sendiri, Miss Claudia, Juniati Patadatu, dan Isman. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu yang untuk pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Juniati Patadatu dengan NIM J1A119218. Di sini saya akan membawakan materi analisis kualitas lingkungan yang dimulai dari pertama yaitu latar belakang. Rumah sakit merupakan sarana pelayanan untuk menangani, merawat, dan mengobati seseorang yang mengalami kelainan fungsi organ tubuh. Imbasnya, rumah sakit banyak menghasilkan limbah yang kualitasnya perlu mendapat perhatian karena di dalamnya mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Rumah sakit juga dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan agar tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat dan lingkungan sebelum pengolahan limbah tersebut dibuang ke lingkungan di sekitarnya. Dan selanjutnya, definisi limbah cair. Limbah cair di sini adalah dapat didefinisikan sebagai suatu limbah hasil kegiatan yang secara fisik berbentuk cair, kandungannya didominasi oleh air beserta bahan-bahan kontaminan lainnya atau didominasi oleh bahan cair lain seperti minyak, oli bekas, residu, senyawa-senyawa kimia, dan sebagainya. Limbah cair merupakan suatu substrat yang kompleks yang terdiri dari berbagai jenis bahan organik, baik yang dapat terurai secara biologi maupun tidak. Kemudian limbah cair dapat berdampak pada rusaknya keseimbangan hidup organisme, terutama manusia pada khususnya yang bergantung pada air. Pencemaran air sebaiknya diatasi pada bagian hulu melalui sistem pengolahan limbah yang baik dan memenuhi standar dan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup sebelum terjadinya proses pencemaran. Apabila tingkat pencemaran air tinggi, maka dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk penanggulangannya. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat analitik yang bertujuan untuk menganalisa kualitas limbah cair yang dihasilkan oleh RSU Sembiring Delitua pada inlet yaitu sebelum diolah dan pada outlet yaitu sesudah diolah sesuai dengan standar mutu air limbah untuk kegiatan rumah sakit sesuai dengan Menteri Kesehatan Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Subjek dalam penelitian ini adalah air limbah dari hasil kegiatan instalasi pengolahan air limbah sebagai tempat penampungan dan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke badan air ataupun parit yang berada di sekitar Rumah Sakit Umum Sembiring Delitua. Objek dalam penelitian ini adalah kualitas air limbah yang ada di inlet dan outlet di instalasi pengolahan air limbah di RSU Sembiring Delitua. Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah data primer. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas ini Yuniati.
Selanjutnya saya silakan untuk pematang. Materi kedua saya persilakan untuk presentasi. Baik, perkenalkan saya Yuliana Herman dengan NIM J1A1192116. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah teman saya paparkan tadi. Data primer ini diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel limbah air di laboratorium kesehatan terhadap parameter kimia antara lain pH, BOD, COD, TSS, NHB, dan fosfat, dan total E. coli. Pengukuran dilakukan dengan pengujian laboratorium untuk menganalisa kualitas ataupun mutu pembuangan air limbah yang dilihat apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kualitas standar mutu limbah air bagi kegiatan rumah sakit sesuai standar mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit. Pengukuran juga dilakukan terhadap teknik pengelolaan air limbah rumah sakit. Hasil analisis data digunakan untuk menjelaskan masing-masing variabel yang diteliti. Next. Untuk hasil penelitian, yaitu dalam penelitian ini subjek diambil dari instalasi pengolahan air limbah di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua. Pengambilan pada 2 titik N berdasarkan hasil survei di lapangan. Adapun titik pengambilannya yaitu pertama di inlet IPAL RS Rumah Sakit Umum Sembiring Deli berupa limbah cair yang berasal dari seluruh ruangan dan instalasi yang ada di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua sebelum dilakukan pengolahan air limbah. Yang kedua yaitu di outlet IPAL Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua berupa limbah cair yang berasal dari seluruh ruangan instalasi yang ada di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua sesudah dilakukan pengolahan air limbah. Subjek limbah di 2 titik tersebut diperiksa di Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit kelas 1 Medan pada tanggal 15 sampai dengan 23 Maret 2018 dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas limbah cair pada Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama yaitu analisa kualitas limbah cair Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua untuk parameter pH atau keasaman air. Keasaman air adalah menyatakan intensitas keasaman atau alkanitas dari suatu cairan encer dan mewakili konsentrasi hidrogen ionnya. pH dapat ditentukan dengan mempermudah petunjuk-petunjuk kalorimetrik. Yang kedua yaitu analisis kualitas limbah cair Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua untuk parameter BOD atau Biological Oxygen Demand. Uji BOD ini adalah suatu metode analisis yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat polusi dari suatu air limbah berdasarkan kebutuhan mikroba akan oksigen dan menjadi tolak ukur tak langsung suatu bahan organik yang terkandung dalam limbah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh HASDA dalam kurun 2001 di Rumah Sakit Umum Saweri Gading, Palopo, Sulawesi Selatan yang menunjukkan hasil penelitian lebih tinggi berkisar 2,1 mg per liter dan tidak memenuhi syarat standar mutu. Limbah air cair untuk kegiatan rumah sakit, pemeriksaan sampel ke laboratorium diambil dari sampel outlet rumah sakit tersebut di atas. NH bebas dan garamnya bersifat mudah larut di dalam air.
6. Analisa kualitas limbah cair RSU Sembiring Deli Tua untuk parameter fosfat. Dari titik effulen outlet IPAL nilai yang diperoleh dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa nilai tersebut masih standar mutu air limbah rumah sakit dibandingkan dengan kadar maksimum yang diperbolehkan sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor keputusan 5 Pagarmen LH 2014 dalam kurung fosfat sama dengan 2 mg per 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fosfat dari hasil analisa memenuhi syarat. 7. Analisa kualitas limbah cair RSU Sembiring Deli Tua untuk parameter total coliform. Berdasarkan uji analisa yang ditinjau dari aspek kimia, sampel inlet dan outlet, maka ditemukan jumlah total coliform 4.900 mpm per 100 mili pada analisa outlet dan total coliform 11.600 mpm per 100 mili pada analisa inlet. Keadaan ini sangat tidak memenuhi syarat dibandingkan dengan standar mutu, yaitu 5.000 mpm per 100 mili. Akan tetapi, setelah dilakukan pengelolaan terhadap limbah cair tersebut dan menghasilkan uji laboratorium dengan angka 4.900 mpm per 100 ml, keadaan ini menunjukkan bahwa limbah tersebut berada di titik aman dan memenuhi syarat dengan membandingkan standar mutu pada keputusan Menteri LH nomor 5 2014, yaitu 5.000 mpm per 1.000 ml. Berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas presentasinya Arya dan Yuliana. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri terakhir. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Kris Claudia dengan NIM J1A119255. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel air limbah Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua tahun 2018 adalah dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, parameter kualitas limbah cair di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua sebelum diolah atau inlet ditinjau dari standar mutu air limbah Kepmen LH nomor 5 suhu pH TSS, amoniak bebas, deterjen, minyak dan lemak. Kemudian yang kedua, parameter kualitas limbah cair di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua sebelum diolah atau inlet ditinjau dari standar mutu air limbah Kepmen LH nomor 5 tahun 2014. Dikategorikan tidak memenuhi syarat adalah BOD, COD, natrium, fosfat, dan total coliform. Kemudian yang ketiga, parameter kualitas limbah cair di Rumah Sakit Umum Deli Tua sesudah diolah atau outlet ditinjau dari standar mutu limbah LH 5 tahun 2014 dikategorikan masih memenuhi adalah suhu TSS, minyak dalam dan fosfat total coliform. Kemudian yang keempat, limbah cair di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua sesudah diolah dikategorikan tidak memenuhi syarat ialah amoniak bebas, BOD, COD, dan NH3N. Nomor 5, kebijakan mengenai pengolahan limbah cair di rumah sakit berpedoman kepada Permenkes nomor 204 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan, dokumen LH nomor 5 tahun 2014 tentang standar limbah cair bagi kegiatan rumah sakit serta dokumen lingkungan UKL rumah sakit. Kemudian yang keenam, tenaga pengelola dalam pengelolaan limbah cair rumah sakit sudah memadai dari segi jumlah maupun kompetensinya. Kemudian yang ketujuh, dana khusus untuk pengelolaan limbah cair sudah tersedia dan telah mencukupi untuk kegiatan pengelolaan limbah cair rumah sakit. Serta yang terakhir, ke-8, sarana dan prasarana yang ada, yaitu IPAL dan alat-alat pendukung memenuhi persyaratan Permenkes nomor 1204 tahun 2004. IPAL telah berfungsi dengan baik, namun beberapa ketentuan seperti alat flowmeter, laporan debit harian itu tidak ada. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya kepada teman-teman. Selanjutnya
Tadi materi sudah disampaikan, semoga analisa kualitas limbah cair rumah sakit Sembiring ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Diskusi pada saat ini saya akhiri. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.